Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 6. Raja Hantiong berlari-lari datang bersama permaisuri dan pembantu-pembantu yang terpercaya dan langsung mengajar Sin Leong dan Swat Hong. Sin Leong dan Swat Hong menyadari bahwa perubahan pada Raja Hantiong akibat fitnah dari Dequatlin. Seorang pembantu utama bersujud meminta agar Sin Leong dan Swat Hong diadili terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. Sebagai pembelaan, Sin Leong menceritakan semua kejadian dari meninggalkan sampai kembali ke Pulau Es. Guna memastikan kebenaran cerita Sin Leong, pada hari itu juga Raja Hantiong berangkat bersama 30 orang prajurit menuju Pulau Neraka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya para penghuni Pulau Neraka ketika diserbu oleh pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Raja Hantiong sendiri. Ao Kong Ek beserta anak buahnya maju, tetapi dalam belasan jurus saja telah dirobohkan dan dipaksa menceritakan apa yang terjadi ketika putri Raja Pulau Es itu berada di Pulau Neraka. Ao Kong Ek menceritakan keadaan sebenarnya, tepat seperti yang diceritakan Sin Leong. Raja merasa menyesal, mengapa dia telah terburu nafsu menghajar, bahkan hampir saja membunuh Sin Leong dan Swat Hong yang tidak berdosa. Dia menjadi marah sekali dan kemarahannya dilampiaskan di Pulau Neraka. Pulau itu diobrak-abrik sebagai hukuman telah berani menahan putrinya. Sepekan kemudian barulah rombongan Hantiong tiba kembali di Pulau Neraka, di Pulau Es. Wajah raja ini seketika pucat setelah dia mendengar bahwa permaisuri dan pangeran telah pergi meninggalkan Pulau Es dan hingga kini belum kembali. Makin terpukul lagi batin Raja Hantiong ketika dia mendengar kenyataan bahwa kitab-kitab pusaka Pulau Es telah lenyap, berikut banyak harta benda berupa emas dan permata yang disimpan di dalam kamarnya. Permaisurinya, Dequatlin, gadis yang ditolongnya, telah berkhianat. Dalam suasana duka yang amat mendalam, Raja Hantiong menjodohkan Sin Leong dengan Swat Hong. Semenjak terjadinya peristiwa yang memalukan dan menyedihkan menimpa keluarga Raja Hantiong, keadaan Pulau Es sunyi dan semua wajah para penghuni kelihatan muram. Bahkan cuaca juga seolah-olah berubah muram, seringkali malah menjadi gelap oleh mendung tebal. Sin Leong dan Swat Hong berlayar sampai ke tengah laut. Tiba-tiba Swat Hong menjerit. Keduanya terbelalak dengan muka pucat. Tangan kanan Sin Leong memegang pinggiran perahu dan tangan kiri Sin Leong memegang lengan kanan sumonya. Terlampau hebat keganasan air laut baginya, terlampau mengerikan melihat gelombang setinggi gunung yang seolah-olah setiap saat hendak mencengkeram dan menelan itu. Tiba-tiba Swat Hong menjerit, segulung ombak besar datang dan menelan perahu itu. Mereka gelagapan karena ditelan air. Kemudian mereka merasa betapa perahu mereka dilambungkan ke atas. Ternyata perahu mereka telah dilontarkan ke sebuah pulau kecil yang penuh batu karang. Kebesaran dan kekuasaan alam tampak nyata, membuat dia merasa kecil, tidak berarti, kosong dan remeh sekali. Siang malam tiada bedanya, yang nampak hanya kegelapan air dan kadangkala kilatan cahaya halilintar. Yang terdengar hanyalah gemuruh air, angin menderu,
dan kadang-kadang ledakan guntur. Akhirnya badai mereda, kegelapan mulai menipis, kabut putih bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Tampaklah lautan luas terbentang. Mereka segera pulang ke Pulau Es. Hati Sin Leong mulai berdebar tegang ketika perahunya sudah menempel di Pulau Es. Keadaan begitu sunyi dan mati. Tidak kelihatan seorang pun di pantai, bahkan tidak tampak sebuah perahu pun. Dan bukit-bukit es tidak seperti biasanya, kacau balau, tidak karuan dan berubah bentuknya. Beberapa kali terdengar Swat Hong mengeluarkan suran tertahan, dan Sin Leong juga kaget bukan main. Sunyi, kosong, dan tidak ada bekas-bekasnya. Tempat itu telah didiami manusia. Kemanapun mereka lari dan berteriak-teriak memanggil, yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri. Mereka berdua lalu mengadakan pemeriksaan dan mendapat kenyataan bahwa benar-benar Pulau Es telah diamuk badai. Agaknya air laut telah naik sedemikian tinggi sehingga pulau itu terendam air. Swat Hong menunjuk ke dinding. Sin Leong cepat menghampiri dan keduanya mengenal goresan tangan Han Tiong yang agaknya menggunakan jari tangan yang penuh tenaga singkang untuk menulis dinding batu itu. Sin Leong dan Swat Hong, maafkanlah aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi Pulau Es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu. Rampaslah kembali semua pusaka. Dan Bu Ong bukanlah putraku, dia keturunan Kai Ong. Kemudian mereka meninggalkan Pulau Es menuju Pulau Neraka untuk mencari Ibu Swat Hong. Mereka lalu mendayung perahu dengan cepat menuju ke Pulau Neraka. Namun Pulau Neraka yang biasanya tampak dari jauh kini tidak kelihatan lagi karena semua jurusan terhalang pandangannya oleh gunung-gunung es. Mereka mendayung perahu berputar, lalu menempel perahu pada sebuah bukit es yang tinggi, dan Sin Leong meloncat ke daratan es. Dari jauh nampak seekor beruang besar sedang bertempur melawan burung-burung nazar. Sin Leong cepat berlari mendekat. Ternyata beruang itu terluka parah di beberapa bagian anggota badannya. Sedangkan di bawah kakinya nampak seekor ular laut yang besar. Jelaslah, beruang itu telah berkelahi dengan ular laut dan dia menang, akan tetapi dia menderita luka-luka. Kini burung-burung nazar yang kelaparan hendak mengeroyoknya dan tentu saja ingin makan bangkai ular besar. Sin Leong menggunakan salju untuk menyambit burung-burung itu, dan burung-burung nazar itu berkaukau kemudian terbang ketakutan menjauh. Dengan beberapa loncatan saja Sin Leong sudah tiba di depan beruang. Beruang itu matanya terbelalak penuh kecurigaan dan kemarahan kepada Sin Leong. Melihat telapak kaki berdarah itu dipergunakan untuk memukul, Sin Leong mengelak dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kiranya telapak kaki itu tertusuk tulang dan masuk amat dalam. Sin Leong segera mencabut tulang itu. Darah mengucur deras dan dia segera membalut dengan sabut tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Sin Leong kaget melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya seolah-olah hendak mengajak Sin Leong pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Bersambung ke Jilid 7.